Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 15 Desember. Hari Minggu, Pekan Advent yang ketiga. Dan hari ini kita biasa sebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, Bab 3 ayat 10 sampai 18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang telah berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tema utama perayaan hari Minggu Advent yang ketiga ini adalah sukacita. Oleh karena itu, perayaan hari ini pun disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus dengan tegas menyerukan, "Bergembiralah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Jadi, kita bersukacita karena ada kebaikan, ada pemberian diri, ada pengorbanan, ada janji keselamatan yang sebentar lagi akan tampak. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu di dalam Injil diceritakan bahwa berdasarkan latar belakang masing-masing, setiap orang bertanya kepada Yohanes, "Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus aku perbuat?" Pertanyaan ini tentu saja sangat mengembirakan karena setiap orang ingin bertindak sesuai dengan harapan dan tuntutan pekerjaannya.
Masing-masing ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada fungsinya, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Yohanes pun berbuat demikian. Ia tidak memanfaatkan kesempatan ketika orang banyak menganggap dirinya itu adalah Mesias. Yohanes mengakui dirinya dan sekaligus memberitahukan kepada mereka siapa Mesias yang sesungguhnya, yaitu Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudari-saudaraku yang terkasih, di sini tentunya kita tahu Yohanes adalah pribadi yang jujur, yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, meskipun hal itu memungkinkan untuk ia lakukan. Itulah yang membuat Yohanes bersukacita dalam perutusannya. Ia tidak merebut tahta dan kuasa. Sebaliknya, ia merendahkan diri di hadapan Dia yang lebih berkuasa. Ia tidak menjelek-jelekan pihak lain untuk mendapatkan popularitas sebagaimana yang sering kita dengar dalam dunia politik. Ketika terjadi praktek black campaign atau kampanye hitam, Yohanes tidak hanya menasihati orang lain, tetapi ia sendiri menghidupi nasihat-nasihatnya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita semua dipanggil untuk bersukacita, untuk bergembira atas tugas perutusan kita masing-masing. Yohanes telah memberikan teladan bagi kita, contoh bagi kita. Ia menyadari akan tugas perutusannya, maka ia bersukacita. Yang membagikan pengalaman kegembiraan sukacitanya itu kepada siapapun yang ia ajarkan, yang ia berikan nasihat-nasihatnya itu. Dan mari kita semua dipanggil untuk bersukacita, untuk bergembira, mewartakan kabar sukacita ini dalam hidup kita masing-masing. Ya Tuhan, semoga kami menjadi pribadi yang rendah hati, jujur, dan tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang lain demi popularitas. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya
kita selamat sebagai anggota dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus, kita bagai buta. Tanpa Yesus, tersesatlah kita. Dengan Yesus, cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.